kriminalitas yang terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia. Bagaimana pandangan Prof. Ois terkait dengan fenomena ini? Seorang anak kecil SD bisa membunuh temannya dengan merojoknya pakai gagang sapu. Astagfirullah. Ada satu kesimpulan kasar. Apakah keluarga itu masih menjadi tempat yang aman dan nyaman? Apakah pembangunan keluarga itu berhasil atau tidak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayah bunda, keluarga Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita yang cukup mengguncang perasaan kita semua, yaitu antara lain fenomena grup fantasi sedarah yang viral di Facebook. Kemudian juga ada berita tentang bagaimana seorang anak membunuh dan membakar ibunya dibantu oleh ayahnya. Kemudian anak yang dianiaya oleh orang tuanya sehingga tewas, istri yang membakar suami yang menganiaya istri sampai tewas, bahkan memutilasi. Itu semua tentu merupakan PR besar bagi kita semua. Nah, untuk itu kita perlu mengupas masalah ini, mencarikan solusinya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bersama saya ada seorang pakar ketahanan keluarga yang akan berbincang-bincang untuk mengupas fenomena yang terjadi di sekitar kita. Beliau adalah Ibu Profesor Ois Sunarti. Assalamualaikum Prof. Ois. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya kenalkan dulu beliau ya, sebagai guru besar di IPB University dan sampai sekarang ini sebagai satu-satunya guru besar di bidang ketahanan keluarga. Selain itu beliau juga ada sebagai Ketua KNPK Indonesia ya, Prof. Ois. Koalisi Nasional Ya. Perlindungan Keluarga Indonesia. Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Kemudian juga sebagai Ketua Penggiat Keluarga atau GIGA Indonesia. Jadi nampaknya sangat tepat kalau perbincangan kita untuk topik terkait dengan masalah yang terjadi dalam keluarga ini dibersami oleh beliau. Baik, tadi saya sampaikan di awal perihal fenomena yang terjadi di sekeliling kita, kriminalitas yang terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia. Mungkin Prof. Is bisa memotret hal ini, bagaimana pandangan Prof. Ois terkait dengan fenomena ini? Baik, terima kasih Bu Im. Jadi to the point ya, ini kalau kita mengikuti berbagai fenomena, kalau dibilang kasus, iya kasus, kalau dihitung jumlahnya mungkin memang tidak dari persentase masih kategori rendah ya dari jumlah keluarga Indonesia. Tapi kalau kita melihat fenomena itu sesuatu yang luar biasa, maka angka itu nggak penting. Satu aja harusnya sudah membuat kita merinding ya. Ya, betul. Jadi anak dan ayah membunuh ibunya atau istrinya, kemudian membunuh anaknya sendiri, karena melihat ya apa yang dilakukan oleh ibunya. Kemudian juga fantasi sedarah. Nah, sebetulnya fenomena ini dulu tahun 2014 itu sempat menjadi satu pembahasan ketika ada kejadian misalnya seorang anak kecil SD bisa membunuh temannya dengan merojok vaginanya pakai gagang sapu. Astagfirullah. Nah, saat itu kita semua terkaget-kaget. Itu salah satu yang diangkat ya. Jadi yang lainnya juga, yang lainnya tuh banyak sebetulnya kasus waktu itu. Kemudian ada satu kesimpulan kasar yang ditarik bukan oleh akademisi, bahkan oleh jurnalis waktu itu, menyimpulkan atau menyimpulkan tapi sekaligus mempertanyakan, apakah keluarga itu masih menjadi tempat yang aman dan nyaman, gitu ya? Apakah pembangunan keluarga itu berhasil atau tidak, gitu? Jadi pertanyaan kasar dengan melihat
kejadian-kejadian seperti itu. Itu 2014 dan itulah kemudian kenapa GIGA lahir, Penggiat Keluarga itu lahir. Nah, semakin ke sini kejadian-kejadian itu luar biasa. Ditambah lagi dengan media sosial yang dengan mudah untuk mengangkat satu kasus dimanapun itu bisa diangkat. Jadi ini dipercaya sebagai suatu fenomena gunung es. Jadi kalau yang terjadi itu di permukaan, yang diangkat di media itu, taruhlah seperti yang sekarang itu, setiap kita membuka itu langsung begitu kita membuka satu muncul yang lainnya gitu ya. Nah, fenomena gunung es itu kan yang bagian ujung dari gunung es yang muncul di permukaan itu hanya 5-10% atau 15%. Yang di dalamnya lebih banyak. Yang di bawahnya lebih banyak. Nah, kalau ini analoginya adalah kejadiannya seperti itu, 5-15%. Bukan berarti 100%-nya melakukan hal itu, bukan. Tapi artinya kerentanan yang ada di keluarga itu besar sekali prosentasenya, karena kan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, yang menghebohkan, yang mengguncang tadi akal perasaan ya, tidak masuk akal, tidak masuk nalar begitu. Dia adalah akumulasi dari suatu kondisi yang laten, yaitu kerentanan di keluarga yang semakin meluas. Jadi ada istilah kerentanan. Kerentanan, vulnerability. Artinya siapapun mereka, dia adalah anggota keluarga. Gitu. Jadi artinya anggota keluarga itu sebagai pelaku, sebagai korban juga. Ada yang di keluarganya langsung, ada yang dengan melakukan ke keluarga lain. Nah, artinya apa? Artinya apa di sini gitu? Artinya bahwa keluarga yang sebelumnya kita yakini dan tetap ingin kita yakini sebagai fondasi peradaban bangsa, fondasi masyarakat madani, sebagai institusi pertama utama pembangun manusia berkualitas, itu ternyata sudah ada pergeseran karena kerentanan yang meluas tadi. Keluarga itu harusnya menjadi tempat yang aman untuk tempat semua aman anggota, dan nyaman, ya? Tempat perlindungan. Ketika seorang ayah tidak melindungi anaknya, bahkan memperkosa anaknya, menghamilinya bertahun-tahun, bahkan kejadian kemarin lupa saya di Sumatera ya, Jambi atau mana begitu, nanti mungkin dicek, suami istri justru melibatkan anaknya untuk threesomes, melakukan hubungan bertiga dengan anaknya selama bertahun-tahun. Medan ya kalau nggak salah. Sampai anak itu kemudian melapor ke tantenya di Jakarta. Tantenya datang kemudian melaporkan ke polisi. Jadi ini sudah luar biasa, luar biasa. Artinya ada persoalan, kita ternyata nggak cukup lagi bicara tentang, kita selama ini bicara tentang adab, karakter, akhlak. Iya, itu semakin penting gitu. Namun nampaknya ada satu konsep yang harus kita angkat kembali, bahkan kita bangkitkan untuk mengedukasi, mengangkat kesadaran kita tentang sebagai manusia yang tidak boleh berperilaku sebagai hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan itu konsep kemuliaan manusia, ya? Kemuliaan manusia. Ini yang harus kemudian kita angkat untuk menyadarkan manusia bahwa dia berbeda dengan makhluk lainnya. Ya. Saya garis bawah ini ya, kemuliaan ya. Seberapa penting kemuliaan ini dalam sebuah keluarga, konsep ini? Kemuliaan individu dibangun, dijaga, dipelihara di keluarga, sehingga keluarga juga memiliki kemuliaan untuk kemudian membangun masyarakat, walaupun dengan label yang berbeda ya. Labelnya misalnya kalau keluarga boleh di label keluarga berketahanan atau keluarga berkualitas begitu ya, tapi di dalamnya adalah dibangun dari hal laten, yaitu namanya kemuliaan. Kemuliaan individu-individunya. Dalam agama Islam itu di dalam surat Atin ya, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang mulia. Nah, ini ada kaitan ya berarti ya, sangat, bahwa sesungguhnya pasti, manusia itu makhluk pasti yang mulia. Jadi yang akan membedakan mulia tidaknya seseorang itu adalah apakah dia menggunakan landasan nilai yang kokoh, yang membuat dia berbeda dengan yang lainnya. Bahwa setiap harusnya diyakini bahwa dalam kehidupan itu kan tidak mungkin dia terjadi begitu saja. Manusia dilahirkan pasti punya tugas, punya tujuan. Nah, dari mana kita mengetahui itu kalau bukan dari sumber yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita?
Nah di Indonesia kan dengan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, dan beragama itu adalah hak ya, yang juga dilindungi di dalam konstitusi kita, dan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim, maka landasan nilai pedoman hidup sebagai Muslim harus dijadikan sebagai dasar agar kemudian jalan hidup kita itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa bisa seorang ayah memperkosa anaknya dan hal-hal lainnya lah yang tidak masuk akal itu, pada dasarnya adalah karena dia lepas, tidak menjadikan nilai standar sebagai acuan hidupnya. Kalau dia menggunakan acuan hidupnya, maka tentunya harusnya sih tidak akan terjadi begitu ya. Dan itu harus terus dipelihara, dikuatkan. Yang dinamanya kan fungsi di keluarga itu fungsi agama, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan gitu. Nah disinilah sebetulnya hal yang harus mendapat perhatian. Selain selama ini kita telah membahas tentang karakter, akhlak, adab, ada satu lagi konsep yang harusnya menguatkan itu semua, karena tantangannya semakin besar itu tentang kemuliaan itu. Baik. Jadi ini ada satu kata kunci yang perlu kita highlight ya, yaitu kemuliaan tadi. Kemuliaan. Seharusnya manusia itu dalam ini memahami ya, harusnya bahwa dia adalah makhluk yang mulia, harusnya, sehingga perbuatan-perbuatan itu seharusnya ya, perbuatan yang mulia sejatinya. Ya. Tapi bagaimana sebetulnya orang menjadi tahu, itu kan? Ya. Seorang anak dilahirkan, dia punya sifat yang baik, tapi kan ketika lingkungan tidak memadai, lingkungannya tidak kondusif dan tidak diajarkan tentang nilai itu, kan tidak otomatis tahu. Nah disitulah kemudian peran keluarga sebagai institusi pertama utama seseorang berada ya, dan paling utama itu di mana semua dimensi kehidupan ada di keluarga. Pertama karena memang ada di situ gitu ya, sebelum institusi lain. Dia berinteraksi di institusi lain, dia berada di institusi lain, misalnya di sekolah, di peer groupnya, di komunitas, kan di keluarga, dan keluarga akan selalu ada sampai seseorang kemudian dia membangun keluarganya sendiri. Di sini kemudian bagaimana keluarga menjadi fondasi sebetulnya pembangunan ya, membangun, memelihara, menjaga, menguatkan tentang kemuliaan dan manusia. Membangkitkan ketika sudah agak tertutup. Ya, kondisi jadi sekarang sudah banyak tertutup ya. Kalau kejadian seperti yang sekarang ini membuat kita bertanya-tanya kenapa bisa begitu, maka tentunya ada yang tertutupi. Ya, tertutupi baik disengaja atau tidak. Intinya adalah dia harus dibangkitkan kembali untuk membangun kesadaran manusia bahwa dia adalah makhluk yang mulia. Ya, gitu. Baik, kembali tadi tentang kata kunci kemuliaan. Nah, saya mendengar di Harganas Hari Keluarga Nasional tahun ini, KNPK tadi ya, sebagai salah satu organisasi yang Prof. Is pimpin di tahun ini, mengangkat isu kemuliaan ini ya. Betul. Boleh cerita tentang KNPK Indonesia? KNPK dulu ya. Jadi Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia, atau kalau untuk mudahnya disingkat KNPK gitu ya. Ini suatu koalisi di level nasional yang anggotanya terdiri dari individu maupun organisasi yang concern dengan keluarga, concern dengan pembangunan keluarga, concern dengan perlindungan keluarga, agar sebagai lembaga sipil ya, kita ingin bermitra ya, menguatkan atau berkontribusi dengan pemerintah. Pemerintah itu sebagai lembaga yang memang diamanahi oleh undang-undang. Ya, jadi wajib melakukan pembangunan keluarga itu pemerintah. Tapi ternyata pemerintah kan juga tentunya tidak bisa sendirian. Ya, kita ada sekarang ini kan ada 80 juta keluarga Indonesia, 70 juta, 280 juta penduduk Indonesia. Kalau rata-rata 4 orang ada 70 juta keluarga Indonesia ya. Itu tentunya sangat berat kalau pemerintah menjalankan sendirian, dan justru lembaga sosial dan masyarakat ini harus sama-sama berkontribusi. Nah, Koalisi Nasional berharap bisa menjadi lembaga mitra itu, sehingga kemudian melakukan suatu koalisi di tingkat nasional. Dulunya Koalisi Nasional ini namanya adalah Dewan Nasional. Pemikirannya Dewan Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia, ada di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Namun dengan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga belum bisa diwujudkan,
Akhirnya kemudian diubah menjadi Koalisi Nasional, dan asalnya Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia, kemudian menjadi Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia, namun karena supaya tidak mirip ya di Kemenkumham, namanya kemudian yang diterima adalah Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Perlindungan walaupun intinya adalah pembangunan gitu ya. Nah, jadi Koalisi Nasional ini didirikan agar menjadi lembaga yang terdepan di dalam ikut serta membangun keluarga Indonesia, melindungi keluarga Indonesia yang punya 3 ciri. Pertama adalah bercirikan ya percepatan, sifatnya itu percepatan. Kedua itu terobosan, melakukan upaya-upaya terobosan di dalam pembangunan dan perlindungan keluarga Indonesia, kalau tadi percepatan. Kemudian yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Kenapa itu menjadi penting? Karena kalau kita melakukan pembangunan keluarga, perlindungan keluarga dengan laju yang sama aja setiap tahunnya, sementara laju degradasi yang sekarang terjadi, perubahan pemikiran, nilai-nilai yang luar biasa, apalagi dengan era digital dan era global yang masuk ke ruang-ruang private sekarang ini, maka laju degradasi akan jauh lebih cepat, sehingga harus mencari cara bagaimana sebetulnya upaya-upaya percepatan itu dan upaya terobosan itu, upaya daya ungkit itu. Artinya dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, kita kan terbatas ya sumber daya itu, waktu, tenaga, pikiran, pendanaan juga, apalagi sebagai lembaga sipil, maka harus mencari cara bagaimana menggunakan pengetahuan, jadi berbasis pengetahuan riset-riset dari perguruan tinggi kita gunakan oleh para pakar, oleh para organisasi yang terlibat di KNPK ini untuk menemukan upaya-upaya yang dipandang penting ya kita kerjakan di dalam maupun kita rekomendasikan kepada pemerintah. Dengan 3 poin tadi ya, percepatan, terobosan dan daya ungkit. Ya, makanya kemudian KNPK memiliki 3 bidang kepakaran untuk mengoptimalkan para pakar yang ada itu untuk berdiskusi, mengoptimalisasikan sumber daya yang ada untuk memberikan rekomendasi ya, bahan-bahan untuk dijadikan rekomendasi. Kemudian yang kedua organisasi gitu. Organisasi kan punya aset, punya sumber daya, punya kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kalau itu dioptimalisasikan, di manage sedemikian rupa, itu juga banyak best practice ya, praktek-praktek baik yang sebetulnya juga akan sangat berguna gitu ya. Misalnya dengan melakukan itu, suatu organisasi yang punya praktek baik itu bisa menular ke organisasi yang lain tanpa memulai dari nol, kan menjadi lebih cepat kan gitu. Ya, betul. Dengan adanya seperti itu. Jadi kalau bicara kepakaran organisasi berarti Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga ini terbuka untuk siapapun, terbuka untuk siapapun yang peduli. Ya, karena sifatnya justru merangkul. Sifatnya merangkul, kemudian justru sifatnya itu adalah bagaimana menghimbau orang untuk berkontribusi. Dengan kepakarannya, dengan prakteknya, praktek baiknya, dengan idenya. Nah, satu lagi yang penting sebagai koalisi nasional adalah selain bidang kepakaran dan organisasi ya, pengelolaan organisasi agar supaya lebih optimal begitu, adalah tentang bagaimana knowledge management yang penting itu. Karena fungsi kepakaran punya berbagai pengetahuan, data, riset. Ketika tidak dikelola dengan baik, sebagai pengetahuannya itu tidak dikelola, dimanage dengan baik, kan jadi masing-masing aja gitu. Kemudian juga organisasi juga ketika masing-masing punya praktek baik, bahkan mungkin untuk di-share pun tidak berkesempatan, tidak punya kesempatan. Nah, jadi yang satunya lagi adalah bidang tentang knowledge management. Nah, ini menjadi nilai manfaatnya ya, supaya lebih tadi terobosan dan daya ungkit itu di situ. Percepatan, terobosan, daya ungkit di situ. Nah, namun tentunya sebagai organisasi yang baru ya, kalau sebagai sebuah organisasi karena baru lahir tahun 2020. Ya, Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia ini boleh dikatakan masih bayi. Dengan semangat yang ada ya, kita masih terus berjuang ya dengan keterbatasan sumber daya, dengan tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu kita tentunya berharap banyak pihak yang memang juga akan saling mensupport kami gitu ya. Nah, salah satunya adalah contohnya kita selalu mengoptimalkan event seperti Harganas gitu ya, untuk
mengangkat suatu hal yang penting. Tahun ini kemuliaan manusia, tahun lalu itu tentang pekerjaan ramah keluarga, pembangunan ramah keluarga. Kemuliaan manusia ini sebetulnya pernah diangkat juga oleh KNPK pada saat ini hasilnya Bu Im. Nah, jadi ini buku ya. Nah, sebelumnya adalah kemuliaan manusia ini dilahirkan dari suatu deklarasi yang namanya Yogyakarta Human Dignity. Nah, itu oleh Gerakan Indonesia Beradab dengan berbagai organisasi lain seperti Asosiasi Psikologi Islam gitu ya. Namun tentunya hasil yang baik itu justru harus dibantu untuk disosialisasikan, diedukasikan. Nah, kebetulan Gerakan Indonesia Beradab juga kan tergabung di Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Akhirnya kemudian kita juga turut menguatkan untuk mengedukasikan. Jadi waktu itu pernah ada webinar, serial webinar ya, membedah tentang deklarasi Human Dignity itu. Kemudian hasilnya adalah buku ini, dan tentunya buku ini masih terus harus edukasikan. Sekarang tahun ini mudah-mudahan di seminar itu akan lebih dielaborasi untuk membumi bagaimana membangkitkannya itu gitu. Melalui institusi keluarga, melalui sektor pendidikan, kesehatan, hukum gitu. Tentang buku ini bisa diakses e-booknya? Jadi buku Membangkitkan Kemuliaan Manusia ini bisa dipesan secara hard copy-nya itu di marketplace, dan juga sebetulnya kita juga sediakan e-book secara gratis. E-booknya bisa diunduh. E-booknya bisa diunduh di IPB Press maupun di digitalnya Perpustakaan Nasional. Oh, sudah ada ya? Sudah di ada. Perpustakaan Ya, Nasional. ya. Bagus ya. Masyarakat luas bisa mendapatkan ya buku ini baik secara offline hard copy-nya maupun melalui e-book ya, dengan mengunduh di webnya IPB Press atau di Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional itu ada yang bagian digitalisasi ya kalau nggak salah. Kalau boleh, saya boleh pinjam. Ini buku mengupas tentang kemuliaan manusia dari berbagai dimensi dan sektor. Nah, mungkin dengan pertanyaan Bu Iim, nanti bagi yang akan membaca, ada satu rumusan Bu Iim tentang hakikat kemuliaan ya. Ini di bagian pengantar. Jadi kalau pertanyaannya kenapa penting atau seberapa penting sih kita membahas tentang kemuliaan? Jadi pembahasan tentang kemuliaan ini harus disosialisasikan. Sebetulnya bukan sosialisasi, diinternalisasikan, dilembagakan. Karena dia merupakan suatu konsep yang tadi akan memberikan kesadaran kepada setiap individu tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Itu memiliki tugas, memiliki tujuan hidup yang harusnya jadi pedoman hidupnya. Jadi kemuliaan ini hendaknya melekat dan menjadi salah satu tujuan hidup manusia sebagai makhluk yang diciptakan Sang Maha Pencipta. Nah, kalau misalnya kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan itu sepertinya definisinya itu seperti sederhana, keluhuran, keagungan, kehormatan, sesuatu yang tinggi, yang luhur gitu. Menunjukkan sifat-sifat yang luhur itu kadang-kadang memang sepertinya sulit untuk menjelaskan lebih detail, tapi sesuatu yang luhur itu suatu paket di mana orang kalau melakukan sesuatu untuk yang baik harus dengan cara yang baik, niat yang baik. Nah, jadi tentunya nilai baik atau buruk, benar atau salah, boleh tidak boleh, itu kan harus ada standar. Standarnya apa? Nilai. Nah, nilai siapa yang harus kita anut? Kalau nilai itu nilai manusia itu terbatas pikirannya, berubah-ubah. Siapa yang mendefinisikan baik dan buruk, benar dan salah antar kelompok manusia satu dan yang lainnya berbeda-beda. Maka hanya nilai yang sangat hakiki lah dari yang Maha Pencipta itulah yang harusnya kita pegang. Nah, jadi itu hakikat tentang kemuliaan, artinya suatu kesediaan, kepatuhan terhadap nilai yang dianut, landasan yang dianut, yang akan menyebabkan dia itu layak sebagai makhluk
dari yang Maha Penciptanya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Maha Pencipta dengan tujuan diciptakan dia sebagai wakilnya di muka bumi untuk memelihara alam semesta, tidak boleh merusaknya. Tidak boleh merusak itu artinya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya apakah misalnya sekarang perilaku seperti ayah memperkosa anak itu satu yang baik, kan enggak. Kalau fantasi sedarah contohnya, misalnya menghalalkan kesukaan seksualitas dari anggota keluarga, terutama yang sedarah itu dari turunan ayah ke anak atau adik ke kakak, di mana baiknya kan gitu. Kalau misalnya dia sudah menganggap itu baik, berarti kan dia sudah melakukan penyelewengan dari nilai-nilai yang ada. Itu kenapa? Karena aspek kemuliaan mungkin tidak pernah masuk di dalam kepalanya bahwa dia itu adalah makhluk yang mulia, tidak akan melakukan suatu kegiatan yang sangat bejat istilahnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana bisa terjadi? Artinya sudah semakin jauh dari nilai-nilai yang ada, dari landasan yang ada. Jadi kalau misalnya kita mengatakan harusnya melekat menjadi salah satu tujuan hidup. Nah, gimana itu caranya? Makanya kemudian nanti kita akan balik bagaimana keluarga sebagai fondasi itu. Kemudian lanjut ya Bu Im. Kemuliaan merupakan satu kelebihan yang diberikan kepada manusia dibanding makhluk hidup lainnya. Tadi sudah ya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menerima amanah dari Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta dan isinya, agar manusia menjadi makhluk pemelihara alam semesta dan tidak merusaknya. Dan membaca ayat-ayatnya, menegakkan serta taat dan patuh terhadap hukum dan aturannya. Jadi suatu konsep misalnya masyarakat madani di luar negeri sekalipun yang namanya civil society atau masyarakat madani adalah masyarakat yang menunjukkan suatu kepatuhan bahkan kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Apalagi sebetulnya misalnya kepatuhan terhadap hukum atau aturan yang Maha Pencipta, harusnya kan semakin patuh karena suatu keyakinan dan suatu penerimaan bahwa kita adalah diciptakan, kita tidak bisa menciptakan diri sendiri, kita penuh kelemahan gitu. Saya ubah sedikit tadi, jadi kemarin ini tadi identik dengan amanah ya. Yang kedua tadi terkait dengan kepatuhan kepada aturan. Ya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang patuh kepada aturan. Kalau di suatu masyarakat tidak mau aja patuh dengan aturan RT RW yang sebetulnya baik, tidak bisa disebut dengan masyarakat madani. Nah, demikian juga manusia. Kalau manusia ingin bebas sebebas-bebasnya dan melepaskan diri dari aturan, maka tidak ada ciri kemuliaan di dalamnya gitu. Lanjut ya Bu Im. Kemudian kemuliaan merupakan penciri dan pembeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Oke, maksudnya gimana nih? Jadi yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya itu adalah dia mulia atau tidaknya itu di situ dari indikator-indikator kemuliaan. Jadi apakah seseorang bisa apakah seseorang itu dikatakan mulia atau tidak dari ciri-ciri yang ada gitu. Cirinya adalah selalunya kepatuhan kepada nilai-nilai yang dianut. Nah, jadi kisaran tentang harusnya penghargaan kepada seseorang itu dilihat dari kemuliaannya yang tidak selalu identik dengan misalnya kepemilikan harta dan bahkan jabatan, tapi dari indikator-indikator bagaimana seseorang menunjukkan jati diri sebagai manusia yang mengemban amanah, melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kapasitasnya, kebaikan-kebaikan yang kecil, kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk lingkungannya, jadi sosial maupun alam. Sesuatu yang dia tidak diinginkan maka juga tidak boleh terjadi kepada orang lain. Makanya kenapa kalau di dalam agama kan mengambil apa itu di jalan paku atau apa gitu ya, duri gitu ya, itu sangat diberikan nilai yang tinggi sebagai manusia yang berakhlak baik atau di dalamnya sebagai manusia yang menjadi penciri nanti sebagai kemuliaan. Ya, tadi dikatakan ya oleh Luis bahwa seharusnya harta jabatan itu bukan menjadi ukuran kepada seseorang. Nah, sementara di dunia yang sekarang dipenuhi dengan paham materialisme ya, orang banyak yang menilai kemuliaan seseorang itu dari sisi itu diantaranya. Nah, jadi kemuliaan jangan dilabelkan di situ justru. Orang melihat seseorang itu punya jabatannya, selama kalau jabatan itu digunakan untuk kebaikan, dia jadi mulia. Tapi kalau jabatan itu justru untuk merusak
dan bahkan mengambil yang bukan haknya atau seperti korupsi, maka justru dia membuat dia jauh dari kemuliaan gitu. Jadi kemuliaan harusnya dilekatkan kepada apapun, kondisi apapun, selama di dalamnya ada kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Apakah dia punya jabatan atau tidak, bukan di situ tempatnya. Justru akan menjadi mulia orang yang misalnya nenek-nenek pemulung, tapi kemudian dia berhenti di masjid dan memberikan uang 10.000 ke cancelingan masjid. Itu jauh lebih mulia. Itu jauh lebih mulia. Jadi kita akan melihat kemuliaan itu dari kebaikan-kebaikan seseorang dalam kondisi apapun. Nah, harusnya orang yang punya jabatan, orang yang punya harta banyak justru punya kesempatan untuk jauh lebih mulia selama dia gunakan dengan yang baik. Tadi kan ada dua kata yang saya garis bawahi ya, amanah dan kepatuhan ya. Ketika seorang memiliki jabatan ya, kalau dia tidak amanah, tidak patuh kepada aturan, tidak akan mulia. Tidak mulia gitu ya. Sebaliknya, ketika misalnya orang dengan keterbatasannya, tapi dia karena kepatuhan kepada aturannya, disuruh untuk sabar dan sholat dengan berbagai persoalannya, dan dia sabar lakukan itu, dan dia tetap melakukan kebaikan di tengah kesempitan, dia menjadi mulia. Nah, maksudnya kita nih harus mengembalikan ya Bu Iim, di tengah sekarang materialistis atau filosofi hidup yang lebih ke materialistis, itu kita harus melakukan pengembalian untuk menginternalisasikan filosofi hidup yang non materialistis. Jadi kita menghargai orang dari setiap kebaikan yang dia berikan, dia lakukan, bukan karena semata-mata harta yang dimiliki ataupun jabatan yang dimilikinya. Ya gitu. Jadi kita harus mengembalikan bahwa kemuliaan itu banyak ragam caranya untuk kita memperolehnya. Nah, Prof, ini mengenai istilah kemuliaan ya. Saya melihat ini adalah salah satu kosakata yang tidak bisa dibajak gitu ya. Betul. Tidak bisa disalahartikan. Betul. Berbeda dengan susah dengan untuk disalahartikannya ya. Susah. Ya. Mungkin bisa diterangkan perihal ini? Iya, jadi ini termasuk yang saya kasih catatan ya Bu Im di pengantar ini ya, di poin terakhir nih di pengantar ya, bahwa langsung nyambung dengan yang sampaikan Bu Im, bahwa sampai saat ini kemuliaan sampai saat ini saya nggak tahu bahwa akan nanti ada usaha untuk juga membajaknya gitu ya dengan konsep-konsep yang lain, bahwa kemuliaan merupakan konsep yang tetap ajeg dan kokoh dari pelunturan. Karena ada konsep-konsep bagus yang lainnya itu dilunturkan karena ada peleburan ya. Jadi ajeg dan kokoh dari pelunturan, perubahan, pembauran makna sebagaimana terjadi pada konsep-konsep lain seperti hak asasi manusia. HAM ya. Ya, hak asasi manusia itu kan konsep yang sangat bagus. Namun kemudian ketika harus menerima apapun maunya orang sebagai hak, menjadi tidak proporsional karena dari hak selalu ada kewajiban. Orang tidak bisa terpenuhi haknya ketika dia tidak memenuhi kewajibannya. Orangnya banyak yang menggunakan dalih menegakkan HAM ya, padahal pada kenyataannya justru bertentangan dengan itu ya. Kemudian juga istilah diskriminasi istilahnya ya, istilah kebebasan, kesetaraan. Bebas tuh betul-betul bebas gitu, nggak mau terikat sama sekali dengan kepatuhan sebagai manusia gitu ya. Akhirnya kemudian sekarang banyak manusia yang jadi anjing, berkelompok kan, kalau di Amerika itu bikin pertemuan dan dia menyalak seperti anjing, berpakaian seperti anjing, bahkan melakukan operasi. Ada yang bahkan sampai mengeluarkan dana yang sangat besar, macam-macam sekali. Itu namanya sebagai kebebasan dan hak asasi manusia, karena tidak ada tadi ikatan yang dia tidak mau menggunakan ikatan terhadap suatu kepatuhan terhadap nilai-nilai ya. Ada lagi istilah toleransi misalnya ya, diskriminasi. Jadi kalau toleransi itu semuanya harus terima apapun gitu, termasuk misalnya penyimpangan. Itu sangat tergantung kepada siapa yang memaknainya. Nah, masalahnya sekarang pemaknaan seperti ini kan dari tanpa batas ya, dari berbagai wilayah, komunitas, bahkan ya dengan standar yang berbeda, tapi akhirnya kemudian berdampak kepada kita semua, sehingga kita kalau misalnya ingin memberitahu tentang salah dan benar, kemudian dituduh tidak toleransi, tidak tolerir, intolerir, orang menjadi malas. Kalau misalnya guru mau mengajarkan tentang kebaikan, nilai-nilai, kemudian itu dianggap misalnya melanggar hak asasi
mahasiswa atau siswa, siapa yang akan menegakkan tentang nilai-nilai kebenaran? Kalau orang tua mau mengajarkan anaknya tentang bagaimana cara melindungi diri dengan suatu perilaku-perilaku baik, tapi kemudian misalnya ada hak anak yang dilanggar, terus apa artinya orang tua? Di mana kelebihannya orang tua untuk mengarahkan, melindungi, Padahal karena juga tujuannya menyayangi baik, anak gitu. ya, tapi kemudian Betul. dilihat sebagai melanggar HAM. Ya, apalagi kalau misalnya dinilai misalnya semacam pemaksaan. Kan pemaksaan atau kekerasan itu kan karena ada pemaksaan. Jadi misalnya kalau misalnya mengarahkan untuk jangan melakukan ini, tapi demi kebaikan dianggap sebagai paksaan, itu dikategorikan sebagai kekerasan. Nah, itu konsep-konsep yang sudah membuat banyak orang bingung untuk, terutama pada posisi pendidik ya. Orang itu kan pendidik juga, guru, kemudian di perguruan tinggi juga, mungkin juga para ustadzah menjadi nanti suatu ketika kalau kita tidak mengakui tentang adanya aturan, nilai, dan juga mendorong kepatuhan terhadap itu, karena yang akan membedakan manusia satu dengan yang lainnya, yang akan membedakan manusia dengan makhluk lainnya, maka apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, menurut saya penting untuk kita diingatkan kembali tentang satu kata dengan makna yang begitu dalam, itu tentang kemuliaan. Ya, kembali tadi ya, karena istilah-istilah yang lain ya yang menggambarkan fenomena hubungan sama manusia itu kerap dibajak, sudah dibajak, dimaknai dengan dibaurkan. Sebagian besarnya benar. Kita misalnya inklusif ya Bu Im. Iyalah, kita kan harus inklusif. Kita nerima kok orang berbeda agama, berbeda ras, apalagi ya sama-sama makhluk yang maha kuasa. Kita berdampingan, tapi kemudian kita dipaksa juga untuk menerima yang menyimpang. Dengan alasan inklusif kan nggak bisa dong gitu. Apalagi kalau itu adalah misalnya anggota keluarga atau misalnya tetangga kita yang juga kita justru ada tugas untuk mengingatkan gitu kan. Nah, dianggap tidak inklusif kalau kita tidak menerima gitu. Nah, sementara tadi kalau kita menggunakan istilah kemuliaan, maka siapapun gitu ya akan mengakui ya fitrahnya dibangkitkan kembali, fitrahnya, sifat hanifnya itu dibangkitkan kembali, diingatkan kembali bahwa dia makhluk yang mulia, sehingga kemudian akan bertanya apa pembedanya. Disitulah kemudian akan menjadi pembeda. Masa manusia menjadi anjing gitu ya? Masa manusia kemudian sekarang ini meniru menjadi babi? Coba deh kita buka ya YouTube segala macam di berbagai belahan dunia, itu kan luar biasa karena atas dasar kebebasan dan tadi hak asasi itu. Oke, menarik sekali ya kita membicarakan tentang kemuliaan ini, dan tentunya masih banyak yang bisa kita gali dari aspek kemuliaan ini. Betul. Ya, khususnya dalam dibumikan keluarga. Nanti dibumikan, dan itu harus diimplementasikan dari keluarga ya. Betapa pentingnya keluarga sebagai fondasi itu. Ya, membangkitkan kemuliaan. Ya, kalau sekarang mungkin membangkitkan karena agak sedikit harus diangkat ya dengan fenomena yang ada. Membangkitkan, membangun, memelihara, menguatkan kemuliaan. Jadi ini merupakan PR besar bagi kita semua ya, supaya keluarga-keluarga di Indonesia khususnya memahami pentingnya kita membangun kemuliaan ini di dalam keluarga terhadap seluruh anggota keluarga ya, tidak hanya anak tapi juga orang tua ya. Juga keluar juga. Ya, yang akhirnya akan keluar ke lingkungan, bertransaksi dengan lingkungannya. Pemirsa yang berbahagia, demikian perbincangan kita kali ini tentang pentingnya kemuliaan yang dibangun di dalam keluarga. Karena insya Allah dengan membangun kemuliaan dalam keluarga, membangkitkan kemuliaan dalam keluarga, maka akan lahir keluarga-keluarga yang kokoh, yang kuat, yang akan berikan dampak yang baik kepada lingkungan, dan juga terhindarnya lingkungan dari kejadian-kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat. Kita ucapkan terima kasih sekali pada Prof. Is ya. Sama-sama. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.